Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadik, Magister Engineering, Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem keuangan berbasis cloud. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 itu sendiri. Yang pertama ada saya, Ahmad Zaki Maulana, kemudian ada Alifa Mutia Putri, kemudian ada Vena Rahman Nur Alia, ada Intan Nur Aini, dan juga Novita Sapitri. Jadi materi kami itu membahas tentang definisi cloud computing, penerapan cloud computing, cara kerja cloud computing, konsep dasar cloud accounting, serta studi kasus. Mungkin untuk materi yang pertama saya serahkan kepada Muti. yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi cloud computing. Nah, cloud computing yang ada di dalam pengertian bahasa Indonesianya itu kalau diterjemahkan menjadi komputasi awan. Nah, terus itu beberapa tahun terakhir ini teknologi informasi itu tuh memiliki banyak inovasi-inovasi mengenai cloud computing itu sendiri. Nah, untuk pengertian dari cloud computing itu ada beberapa lembaga yang bergerak di bidang TI yang menjelaskan pengertian dari cloud computing. Yang pertama ada IBM. IBM itu mengartikan bahwa cloud computing itu sering disebut dengan awan, yaitu pengiriman on demand sumber daya komputasi dari suatu aplikasi data center melalui jalur internet yang dibayar berdasarkan penggunaannya. Nah, terus yang kedua ada menurut NIST atau National Institute Standard Technology, yaitu Badan Standar Teknologi Nasional dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa cloud computing itu adalah sebuah model jaringan yang mampu diakses secara nyaman dari manapun sesuai permintaan dalam sebuah kumpulan sumber daya komputasi yang dikonfigurasikan bersama. Misalnya kayak jaringan, server, penyimpanan data, terus aplikasi dan layanan, terus juga beberapa konfigurasi tersebut itu disediakan dan dirilis secara cepat dengan pengaturan effort yang minimal atau interaksi penyedia layanan. Terus yang ketiga ada Microsoft. Nah, menurut Microsoft, cloud computing itu adalah proses delivery layanan komputasi termasuk server, penyimpanan data, basis data, jaringan, software, analisis, dan intelijen melalui internet untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, dan skala yang ekonomis. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa cloud computing itu merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh suatu vendor atau penyedia layanan untuk membantu perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selanjutnya, ada penerapan dari cloud computing. Nah, berdasarkan model siklus hidup adopsi cloud computing dan disesuaikan dengan kondisi bisnis yang ada di Indonesia, dapat diuraikan beberapa tahap-tahap strategi penerapan cloud computing sendiri. Yang pertama ada tahap pembelajaran. Nah, di sini kita sebagai pelaku bisnis itu harus mempelajari dan memahami apa sih keuntungan dari penerapan cloud computing itu, terus itu dampaknya apa, terus pengaruhnya apa bagi organisasi itu. Karena eh, setelah itu kita akan menentukan apakah kita melanjutkan untuk menerapkan eh, cloud computing itu atau tidak. Lalu yang kedua ada tahap analisa. Nah, tahap analisa ini ada tiga sub tahapan. Yang pertama ada analisa kebutuhan. Di sini perusahaan tuh perlu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang ada di organisasinya. Terus apakah organisasi tersebut itu memerlukan teknologi informasi berupa cloud computing itu atau tidak. Misalnya kayak perusahaan itu tuh
perlu kebutuhan server yang lebih luas lagi untuk mengembangkan bisnisnya. Terus juga misalnya perusahaan itu perlu TI juga untuk memudahkan dalam promosi dan layanan. Nah, terus ada yang kedua, analisa kemampuan dan kesiapan organisasi. Nah, sebelum menggunakan cloud computing, kita tuh perlu tahu apakah tenaga kerja yang ada pada organisasi tersebut memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mengubah kebiasaan lamanya menjadi kebiasaan baru. Misalnya yang awalnya belum ada cloud computing, jadi ada cloud computing. Jadi perlu ada eh, analisa kemampuan dari tenaga kerjanya. Yang ketiga, ada analisa manfaat dan dampak penerapan cloud computing. Nah, sama kayak yang kebutuhan tadi, eh, apakah setelah kira-kira apakah setelah diterapkan memang benar-benar bermanfaat atau tidak, dampaknya apakah terasa atau tidak, gitu. Karena kalau misalnya analisa kemampuan dan kesiapannya itu ternyata suatu tenaga kerjanya itu belum siap, gitu kan, maka dampaknya dari penerapan cloud computingnya jadi negatif, misalnya kayak malah menghambat kerja mereka gitu. Terus yang ketiga, ada tahap perencanaan dan pemodelan. Setelah merencanakan jenis layanan cloud computing sesuai dengan kebutuhan tadi, terus kemampuan, terus kesiapan organisasi, serta dampak dan manfaatnya, kita perlu merancang model dan arsitektur penggunaan layanan cloud computing tadi biar kita tuh lebih mudah gitu menggunakannya, menggunakan teknologi informasi tersebut di dalam bisnis kita. Lalu yang keempat ada tahap adopsi dan implementasi. Nah, pada tahap ini itu tuh kita memilih vendor yang tepat sesuai dengan kebutuhan layanan cloud yang telah direncanakan di tahap-tahap sebelumnya. Eh, Misalnya kayak mempersiapkan data dan konfigurasi juga, mencoba-coba layanannya juga gitu. Terus juga melakukan pendaftaran ke vendor yang dipilihkan, melakukan integrasi data, aplikasi, dan infrastruktur ke dalam sistem cloud-nya. Lalu yang kelima ada tahap manajemen. Nah, tahap manajemen ini digunakan untuk mengontrol penerapan dan penggunaan cloud computing dalam struktur teknik informasi dan untuk memastikan penggunaan layanan cloud sesuai dengan yang sudah direncanakan. Selain itu, tahap ini juga bisa membantu para tenaga kerjanya dan menganalisis manfaat yang didapatkan. Terus yang keenam ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini berguna pastinya untuk mengembangkan kebutuhan bisnis biar nggak stuck di situ-situ aja atau kita kayak mencari beberapa aplikasi cloud computing yang lain-lainnya untuk menunjang lagi kebutuhan kita gitu. Dari saya moderator. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja cloud computing. Jadi seperti yang dijelaskan Muti tadi, cloud computing itu merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi melalui internet tanpa bergantung pada perangkat keras lokal. Jadi teknologi cloud computing itu beroperasi dengan menghubungkan pengguna ke platform cloud yang terdiri dari server-server jarak jauh yang dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan. Nah, sistem cloud computing sendiri itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian front end dan juga bagian back end. Nah, jadi bagian front end itu adalah sisi yang dilihat oleh pengguna komputer atau klien. Jadi front end itu mencakup komputer klien atau jaringan komputer beserta aplikasi yang diperlukan untuk mengakses sistem cloud computing. Kemudian bagian yang kedua tadi itu ada bagian back end. Jadi bagian back end itu adalah bagian cloud dari sistem. Nah, jadi pada sisi back end itu terdapat sejumlah komputer, server, serta sistem penyimpanan data yang bersama-sama membentuk
cloud layanan komputasi. Secara teoritis, sistem komputasi awan dapat mencakup berbagai macam program komputer. Itu bisa mulai dari pemrosesan data hingga permainan video. Nah, di dalam sistem cloud computing sendiri itu terjadi perubahan signifikan dalam distribusi beban kerja. Kini komputer lokal itu tidak lagi harus menangani semua tugas berat saat menjalankan aplikasi. Namun sebaliknya, jaringan komputer yang membentuk cloud mengambil alih tanggung jawab tersebut. Akibatnya, tuntutan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak di sisi pengguna itu semakin berkurang. Pengguna hanya perlu menjalankan perangkat lunak antarmuka yang umumnya berupa browser web, sementara sisanya akan ditangani oleh sistem cloud. Cloud computing itu beroperasi melalui jaringan internet di mana data dan aplikasi milik pengguna itu disimpan di pusat data yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Pusat data ini itu terdiri dari perangkat keras seperti server, sistem penyimpanan, dan juga jaringan yang dapat diakses oleh pengguna melalui koneksi internet. Jadi pengguna itu tidak perlu memiliki atau mengelola perangkat keras tersebut karena seluruh infrastruktur disediakan oleh penyedia layanan. Proses kerja cloud computing itu dirancang secara sederhana dan efektif. Pengguna dapat mengirimkan permintaan untuk mengakses data atau aplikasi yang disimpan di cloud, yang kemudian diteruskan melalui internet ke pusat data. Nah, di pusat data itu sumber daya yang dibutuhkan dialokasikan sesuai dengan permintaan pengguna, sehingga mereka dapat mengakses aplikasi atau data tersebut dari berbagai perangkat seperti laptop, tablet, maupun smartphone. Mungkin untuk materi yang selanjutnya aku serahkan kepada teman yang lain. Selanjutnya itu ada konsep dasar cloud accounting. Sistem akuntansi menurut Wijayanto adalah susunan formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Sedangkan menurut Mulyadi, adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi atau CAA adalah sistem informasi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Menurut Newton, cloud computing merupakan metode penghematan energi yang paling efisien dalam hal komputerisasi dan penyimpanan data. Nah, ada beberapa perbedaan antara cloud accounting dan akuntansi offline. Nah, berikut beberapa kelebihan dari cloud accounting. Jadi, yang pertama itu ada fleksibel dalam proses pengelolaan data akuntansi karena menggunakan penyimpanan secara online atau tak terlihat. Yang kedua itu ada program akuntansi online memungkinkan dalam memperbaharui informasi keuangan secara otomatis dan memberikan laporan keuangan secara real time. Yang ketiga itu ada pembaharuan terhadap sistem cloud accounting terjadi secara otomatis dan tidak memerlukan server untuk proses penyimpanan data, sehingga tidak memerlukan ahli IT. Dan yang terakhir, cloud accounting dapat membantu mengurangi biaya overhead perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vena. Baik, untuk studi kasus di sini yaitu perusahaan jasa konsultan keuangan, XYZ Consulting, menggunakan sistem akuntansi tradisional berbasis desktop yang seringkali menyebabkan keterlambatan dalam laporan keuangan dan sulit diakses oleh karyawan yang bekerja secara remote. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan memutuskan untuk beralih ke sistem keuangan berbasis cloud yang memungkinkan akses data secara real-time dan kolaborasi yang lebih baik antar tim.
Untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama, bagaimana sistem keuangan berbasis cloud dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan? Dan yang kedua, apa risiko keamanan yang harus diperhatikan perusahaan dalam menggunakan sistem berbasis cloud dan bagaimana cara memitigasinya? Untuk jawaban yang pertama, yaitu sistem keuangan berbasis cloud dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan melalui beberapa cara utama. Yang pertama, melalui akses data real-time. Jadi, dengan cloud accounting, karyawan dapat mengakses data keuangan secara langsung dari mana saja tanpa terikat oleh lokasi respon yang lebih cepat terhadap perusahaan pasar dan kebutuhan pelanggan, sehingga meningkatkan daya saing perusahaan. Yang kedua, yaitu melalui kolaborasi yang lebih baik. Platform berbasis cloud itu memfasilitasi kolaborasi antara anggota tim yang mungkin berada di lokasi berbeda. Semua penggunanya dapat mengedit dan memperbarui dokumen secara bersamaan, yang mempercepat proses kerja dan memastikan bahwa semua anggota tim menggunakan data yang sama. Dengan konsistensi data ini, risiko kesalahan komunikasi berkurang, yang sangat penting dalam lingkungan kerja yang terdistribusi di mana banyak orang terlibat dalam proyek yang sama. Yang ketiga, yaitu pengurangan biaya dan waktu, karyawan dapat mengalihkan perhatian mereka dari pekerjaan administratif ke aktivitas yang lebih strategis dan bernilai tinggi. Pengurangan biaya operasional ini memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan meningkatkan profitabilitas. Yang keempat yaitu peningkatan keamanan data. Meskipun ada kekhawatiran terkait keamanan, sistem cloud modern itu dilengkapi dengan teknologi keamanan mutakhir, yaitu fitur-fitur seperti enkripsi data, kontrol akses berbasis peran, dan pemantauan aktivitas, menciptakan lapisan perlindungan yang kuat terhadap potensi ancaman. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat menjaga kerahasiaan dan integritas data keuangan mereka, memberikan ketenangan pikiran bagi manajemen dan pemangku kepentingan. Yang terakhir yaitu analisis dan pelaporan efisien. Cloud accounting dilengkapi dengan alat analisis yang canggih untuk memungkinkan perusahaan dalam melakukan proyeksi keuangan dengan lebih akurat. Dengan fitur pelaporan otomatis, perusahaan dapat dengan mudah menghasilkan laporan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, seperti analisis arus kas atau laporan laba rugi. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis berdasarkan data terkini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita. Baik, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, risiko keamanan yang harus diperhatikan perusahaan dalam menggunakan sistem cloud. Yang pertama ada kebocoran data. Kebocoran data adalah risiko yang paling mungkin terjadi. Kebocoran data sensitif seperti informasi pribadi, keuangan, atau data intelektual. Risiko ini dapat terjadi dikarenakan kesalahan konfigurasi yang mengakibatkan data menjadi tidak terlindungi atau dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua ada serangan man in the middle, terjadi ketika seorang penyerang menyusup ke dalam komunikasi antara dua pihak tanpa diketahui oleh mereka, dengan tujuan untuk mencuri atau memanipulasi data. Yang ketiga ada kerentanan API dan interface. Kerentanan API dan interface dapat menciptakan celah bagi penyerang untuk memperoleh akses yang tidak sah atau mengganggu fungsi layanan. Yang keempat ada ancaman internal. Ancaman internal di sini contohnya seperti pegawai yang mempunyai akses tidak terbatas ke sumber daya cloud dapat secara tidak sengaja atau sengaja menyebabkan kebocoran data. Yang terakhir ada manajemen identitas dan akses. Manajemen identitas dan akses yang tidak memadai dapat memberikan kesempatan bagi penyerang untuk dengan mudah memperoleh akses ilegal ke sumber daya cloud. Next. Cara mitigasi ancaman
keamanan cloud computing. Yang pertama ada membangun dan memelihara kebijakan keamanan yang komprehensif. Hal ini merupakan langkah awal dan paling krusial dalam memastikan keamanan cloud. Kebijakan ini harus mencakup aspek-aspek seperti manajemen akses, penggunaan kata sandi yang kuat, konfigurasi keamanan, serta prosedur insiden. Yang kedua, penggunaan multi-factor authentication atau MFA memberikan lapisan keamanan tambahan yang signifikan. Dengan penggunaan lebih dari satu bentuk verifikasi dari pengguna yang ingin mengakses sumber daya cloud, MFA secara efektif mengurangi risiko akses tidak sah bahkan jika kata sandi pengguna telah dikompromikan. Yang ketiga, melakukan audit keamanan secara berkala dan memantau infrastruktur cloud untuk mendeteksi potensi kerentanan dan ancaman keamanan secepat mungkin. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil tindakan korektif sebelum masalah keamanan berkembang menjadi insiden yang lebih serius. Yang keempat, pemantauan keamanan yang berkelanjutan, termasuk penggunaan alat deteksi intrusi dan sistem manajemen event keamanan, memastikan bahwa tim keamanan dapat merespon dengan cepat terhadap insiden yang terjadi. Yang kelima, pelatihan kesadaran keamanan untuk staf. Pelatihan secara berkala perlu dilakukan untuk menginformasi karyawan tentang keamanan terbaru, teknik penipuan, dan praktik terbaik dalam menjaga keamanan informasi. Sekian materi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, jadi itu pemaparan materi dari kami. Mungkin saya akan langsung membacakan kesimpulannya saja. Jadi, teknologi cloud computing itu menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan infrastruktur fisik tradisional, terutama dalam hal penyimpanan, pengolahan, dan akses data melalui jaringan internet. Teknologi ini memungkinkan pengguna, baik individu maupun perusahaan, untuk mengelola sumber daya komputasi tanpa harus memiliki atau memelihara perangkat keras dan perangkat lunak secara mandiri. Penyedia layanan cloud itu bertanggung jawab atas infrastruktur, sehingga pengguna hanya perlu fokus pada penggunaan aplikasi yang mereka butuhkan. Cloud computing itu bekerja dengan memanfaatkan server jarak jauh yang dikelola oleh penyedia layanan. Data dan aplikasi pengguna itu disimpan di pusat data tersebut dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung ke internet. Teknologi ini memungkinkan terjadinya perubahan signifikan dalam cara distribusi beban kerja. Pengguna hanya perlu mengakses aplikasi melalui antarmuka yang sederhana, sementara sistem cloud menangani pemrosesan data yang kompleks. Jadi secara keseluruhan, penerapan cloud computing, terutama dalam bidang akuntansi, itu memberikan banyak manfaat dalam hal efisiensi, fleksibilitas, dan keamanan. Namun, penting bagi perusahaan untuk secara proaktif mengelola risiko keamanan yang terkait, sehingga mereka dapat memaksimalkan manfaat teknologi ini sambil menjaga integritas dan keamanan data mereka. Mungkin itu saja, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf atas kekurangan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Aku tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.